Hal pertama yang kulakukan setelah terlahir kembali adalah melihat pacarku dihajar preman sampai cacat. Tapi aku memilih untuk diam saja. Hanya karena di kehidupan sebelumnya, cinta pertama pacarku, Liu Ruyan, dilecehkan oleh preman. Setelah pacarku tahu, ia ingin membalas dendam. Tapi aku menahannya sekuat tenaga. Aku membujuknya karena ujian masuk perguruan tinggi sudah dekat. Ia tidak boleh menghancurkan masa depannya. Kemudian aku dan pacarku berhasil masuk universitas. Tapi cinta pertamanya tak tahan dengan gosip. Dan memilih untuk mengakhiri hidupnya. Pacarku tahu dan tidak marah. Malah meracuniku dengan segelas anggur beracun. Yang membuatku mati di tempat. Saat aku membuka mata, aku kembali ke hari di mana cinta pertamanya dilecehkan. Kali ini aku langsung memberikan sekop padanya. Aku tidak lagi mencegahnya membalas dendam. Chu Yunwei, ini semua salahmu. Kalau saja kamu tidak sakit, Ruyan tidak akan datang malam-malam untuk menjengukmu. Dan tidak akan dilecehkan oleh Chen Zichang. Ini semua adalah tanggung jawabmu. Aku melihat rambut Liu Ruyan yang berantakan. Dan matanya yang memerah. Aku tidak membela diri seperti di kehidupan sebelumnya. Malah aku mengiyakan dan berkata, Ruyan, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak menyangka akan jadi begini. Kamu tidak diperlakukan buruk, kan? Tapi melihatmu, sepertinya kamu tidak baik-baik saja. Chen Zichang itu berandalan. Kalau dia bicara sembarangan, bagaimana kamu akan menjalani hidup nanti? Bagaimana kalau kita cari kepala desa? Atau lapor polisi? Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kalau masalah ini dibesar-besarkan, gosipnya malah akan semakin banyak. Apa yang harus kita lakukan? Liu Ruyan awalnya ingin pura-pura kasihan. Mendengar perkataanku, wajahnya langsung pucat. Ia menarik lengan Han Xiangdong dan menangis. Kak Xiangdong, apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Lebih baik aku mati saja. Han Xiangdong menggertakkan gigi dan lari ke dapur. Lalu ia berkata padaku, Yunwei benar. Masalah ini tidak boleh dibesar-besarkan, tapi kita juga tidak bisa membiarkannya begitu saja. Aku akan pergi menuntut keadilan untukmu. Aku akan menghajarnya sampai dia tak berani bicara sembarangan. Melihat Han Xiangdong akan lari keluar membawa penggilas adonan. Aku segera berdiri dan merentangkan tangan menghadang di pintu masuk. Jangan Xiangdong, kamu tidak boleh. Perkataanku belum selesai, Han Xiangdong sudah marah. Jangan apa? Apa kamu tahu betapa pentingnya reputasi bagi perempuan? Lagi pula masalah ini pada dasarnya adalah salahmu. Kalau kamu tidak sakit, apa Ruyan akan datang menjengukmu? Apa ini akan terjadi? Kamulah penyebab utamanya. Kamu tak berhak menghentikanku. Liu Ruyan dengan mata berkaca-kaca menimpali. Kak Xiangdong, Kak Yunwei benar. Kamu tak pantas mengambil risiko untukku. Ini semua karena nasib burukku. Adegan ini sangat familiar. Di kehidupan lalu, tiap kali Han Xiangdong bertindak bodoh demi Liu Ruyan, aku maju mencegahnya. Liu Ruyan akan mundur untuk maju seperti ini, menyoroti ketidakpedulianku, membuat Han Xiangdong semakin mengasihaninya, dan berbalik memarahiku. Tapi kali ini, aku tak akan masuk ke perangkap ini lagi. Biarkan aku menyelesaikan perkataanku. Maksudku adalah, penggilas adonan ini tak punya daya rusak. Orang-orang akan mengira kamu mau membuat pangsit. Apa mereka tahu kamu datang menuntut keadilan? Setidaknya bawalah sekop. Han Xiangdong dan Liu Ruyan tertegun. Mereka tak menyangka aku bukannya mencegah, malah menyiram minyak ke api. Kak, apa maksudnya ini? Apakah sengaja bicara sebaliknya? Dan tak ingin Kak Xiangdong membantuku? Sebegitu bencinya kamu padaku. Aku langsung memasang ekspresi sedih. Ruyan, bagaimana bisa kamu berpikir begitu? Di masa lalu, aku mungkin ada ganjalan denganmu. Dalam masalah besar yang menyangkut kehormatan perempuan seperti ini, bagaimana mungkin aku menghalangi? Aku menunjuk sekop di belakang pintu. Setidaknya bawalah sekop, kan? Han Xiangdong dan Liu Ruyan tertegun. Mereka sama sekali tak menyangka aku tak akan menghalangi. Bagaimanapun juga, aku selalu menjadi orang yang sangat rasional. Jadi secara naluriah, Liu Ruyan mengira aku bercanda. Kakak, apa maksudnya ini? Menyuruh Xiangdong untuk tak membelaku secara halus? Apakah kakak sebegitu bencinya padaku? Tahukah kamu, jika Xiangdong tak membelaku, apa jadinya aku? Pernahkah kamu memikirkanku sedikit saja? Lagi pula kita tumbuh besar bersama. Aku mendecak dan memotong kata-kata Liu Ruyan. Ruyan, bagaimana kamu bisa berpikir begitu tentangku? Aku akui dulu aku memang tak terlalu ramah padamu. Tapi itu semua hal sepele. Dalam masalah besar yang menyangkut reputasi ini, bagaimana mungkin aku menghalangi? Aku juga perempuan. Tentu saja aku tahu betapa pentingnya reputasi. Aku sangat mengerti. Jika masalah ini tak diselesaikan sekaligus sekarang, Chen Zichang pasti akan menganggapmu mudah ditindas dan merusak reputasimu di mana-mana. Aku lebih cemas dari kalian. Aku sangat peduli, tapi kamu berpikir begitu tentangku. Aku benar-benar sangat sedih. Selesai bicara, aku juga menutup wajahku dan menangis terseduh-seduh.
Han Xiangdong mendengar dua perempuan menangis. Kepalanya serasa mau pecah. Ia berteriak, berhentilah menangis. Ia langsung mengambil sekop. Jangan menangis, aku akan membuat Chen Zixiang membayar harganya. Setelah bicara, ia tak kunjung pergi. Melainkan menatapku dengan heran. Kamu benar-benar tak menahanku. Sebentar lagi ujian masuk universitas. Ini menyangkut masa depanku seumur hidup. Kamu benar-benar tak peduli lagi. Aku tertawa dingin dalam hati. Di kehidupan lalu aku tahu dia bukannya bodoh. Hanya menikmati keuntungan tanpa repot. Tapi masih bisa terlihat baik di depan Liu Ruyan. Ia menungguku menjadi orang jahat yang menahannya. Sehingga ia tak perlu ambil risiko. Tapi tetap dapat nama baik sebagai pelindung teman masa kecil. Aku pura-pura baru sadar. Aku lupa soal ujian masuk universitas. Pantas saja kamu ragu. Lagi pula ini urusan seumur hidup. Ruyan, bagaimana kalau kamu tunggu Xiangdong selesai ujian? Baru menyuruhnya menuntut keadilan? Lagi pula reputasi itu hanya omongan. Asal aku dan Xiangdong percaya padamu, itu cukup. Nanti kalau kamu tak bisa menikah, kami bisa menghidupimu seumur hidup. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Liu Ruyan langsung berubah. Ia menarik tangan Han Xiangdong dan berkata panik, "Kak Xiangdong, kamu tak mau membelaku?" Han Xiangdong tak bisa mengelak. Mana mungkin? Aku akan mengantarmu minta keadilan sekarang. Setelah bicara, ia memutar matanya padaku, lalu menarik Liu Ruyan bergegas pergi. Melihat kepergian mereka berdua, aku baru benar-benar merasa tenang. Sebenarnya aku mencegah Han Xiangdong, bukan hanya demi masa depannya. Tapi karena aku selalu merasa, klaim pelecehan Liu Ruyan itu, ada yang janggal. Hidup kembali sekali lagi. Aku ingin melihat, apa kalian bisa merampas surat penerimaanku? Benar saja, keesokan harinya, seorang tetangga lari terburu-buru ke rumahku membawa kabar. Ya ampun, Yunwei. Kenapa kamu masih di sini? Ada apa, Tante Zhao? Kalau aku tidak di sini, aku harus kemana? Cepatlah ke klinik desa. Xiangdong anak itu. Tadi malam bawa sekop mau cari masalah dengan Chen Zixiang. Kebetulan Chen Zixiang dan teman-temannya lagi nonton TV. Mereka semua mengeroyoknya. Memukul Xiangdong sampai masuk rumah sakit. Kudengar lukanya cukup parah. Ibunya Xiangdong bahkan sudah lapor polisi. Mendengar kata-kata Tante Zhao, aku lari ke klinik pura-pura sangat cemas. Persis seperti yang dikatakan Tante Zhao. Kepala dan kakinya terluka. Pepatah bilang butuh 100 hari pemulihan tulang. Padahal ujian universitas tinggal sebulan lagi. Dengan luka separah ini, Han Xiangdong pasti tak bisa ikut ujian. Pak polisi, kalian harus memberi keadilan pada kami, ibu dan anak ini. Anakku sudah pasti akan jadi mahasiswa. Sekarang jadi begini. Bagaimana dia bisa ikut ujian universitas? Kami memahami perasaan Anda. Tapi sebelum kalian lapor, Chen Zixiang sudah lapor lebih dulu. Dia bilang anak Anda yang cari gara-gara duluan. Dan mereka hanya membela diri. Han Xiangdong berteriak, dia yang kurang ajar duluan. Aku sedang menegakkan keadilan. Kalau tak percaya, tanya Liu Ruyan. Semua mata tertuju pada Liu Ruyan. Asalkan dia bersaksi bahwa Chen Zixiang kurang ajar, hukuman Han Xiangdong bisa diringankan. Tapi Liu Ruyan menggigit bibir. Ragu-ragu cukup lama. Baru berkata pelan, Chen Zixiang tidak melecehkanku. Han Xiangdong yang cemburu dan sengaja buat keributan. Apa? Ibu Han terhuyung mundur. Anak kesayangannya dipukuli sampai begini. Dan Liu Ruyan malah memutarbalikkan fakta. Dia hampir mati karena amarah. Ia langsung menampar wajah Liu Ruyan. Dasar perempuan tak tahu malu. Jelas-jelas kamu yang bilang dilecehkan. Makanya Xiangdongku pergi membantumu. Bukannya membantunya bersaksi, malah menuduhnya yang tidak-tidak. Liu Ruyan setelah ditampar, malah tidak ragu-ragu lagi. Meninggikan suaranya, aku tidak bohong. Siapa yang tak tahu Han Xiangdong punya pacar? Tapi masih terus menggangguku. Aku dan Chen Zixiang sudah kenal sejak kecil. Dia bukan orang seperti itu. Lagi pula kami memang sudah pacaran. Han Xiangdong cemburu, makanya dia buat ribut. Dia dipukuli sampai begitu memang pantas. Han Xiangdong benar-benar terkejut. Tapi yang lebih menyakitkan adalah sikap Liu Ruyan. Aku berdiri di samping, dengan hati yang tenang. Di kehidupan lalu aku tahu, Liu Ruyan selalu ragu antara dirinya dan Chen Zixiang. Ingin menunggu sampai ujian selesai. Kalau Han Xiangdong masuk universitas, ia akan memilihnya. Kalau gagal, ia akan menikahi Chen Zixiang. Sekarang Han Xiangdong jadi orang cacat. Tentu saja ia mau cuci tangan.
agar bisa menikahi Chen Zichang dengan nama baik. Melihatku, Han Xiangdong, bagai memegang jerami penyelamat, berseru, Yunwei, kamu datang, cepat bersaksi untukku. Ibu Han juga membuang sikap bencinya padaku. Lalu menarikku mendekat. Yunwei, tante melihatmu tumbuh besar. Selalu menganggapmu seperti anak sendiri. Tante tahu kamu anak yang jujur. Cepat beritahu polisi. Beritahu semuanya apa yang terjadi tadi malam. Wajah Liu Ruyan seketika pucat pasi. Kesaksiannya mana bisa dihitung? Dia kan pacar Han Sangbong. Pasti dia membela Han Xiangdong. Akulah korban dari kejadian ini. Kesaksiankulah yang paling sah. Aku ragu sejenak. Lalu berkata pelan, aku tidak tahu. Kemarin aku sakit. Minum obat demam, lalu ketiduran. Dalam kondisi setengah sadar. Sepertinya ku dengar Han Xiangdong bilang mau menuntut keadilan. Waktu itu Liu Ruyan bahkan melarangnya pergi. Detailnya aku tidak jelas. Tapi, setelah Han Xiangdong tahu Liu Ruyan dan Chen Zichang pacaran, dia memang agak marah. Kata-kataku terdengar ambigu. Tapi semua orang paham maksudnya. Aku tak bilang langsung, Han Xiangdong cari gara-gara. Tapi maksudnya sudah sangat jelas. Polisi menghela napas. Melihat situasi saat ini, sangat tidak menguntungkan bagi Han Xiangdong. Sebaiknya kalian berunding baik-baik dengan keluarga Chen Zichang. Minta dia tak menuntut tanggung jawab Han Xiangdong. Kalau tidak, Han Xiangdong bisa masuk penjara. Setelah polisi bicara begitu, mereka pergi. Jadi dia ikut lari bersama polisi. Setelah semua orang pergi, Han Xiangdong dengan mata memerah membentakku. Chu Yunwei, kamu bicara omong kosong. Kemarin kamu sama sekali tidak tidur. Kamu jelas mendengarnya. Kenapa kamu tak bersaksi untukku? Hidupku hancur karenamu. Chu Yunwei, kamu sudah gila ya? Kamu itu pacarnya? Nanti akan menikah dengannya. Disuruh bicara jujur saja tak mau. Sekarang cepat pikirkan cara agar Chen Zichang membayar harganya. Kalau tidak, jangan harap bisa menikah masuk ke keluargaku. Aku memutar bola mata dalam hati. Namun wajahku tampak penuh rasa bersalah. Xiangdong, kamu salah paham. Meski aku bilang Chen Zichang melecehkan Liu Ruyan, dia pasti tidak akan mengaku dan malah akan menuduh balik. Nanti aku juga akan terseret. Sekarang yang terpenting adalah membuat Liu Ruyan mengubah kesaksiannya. Ibu Han berpikir dan merasa itu masuk akal. Benar, intinya ini tetap tanggung jawab jalang Liu Ruyan itu. Aku harus pergi mencarinya. Aku akan memaksanya mengatakan kebenaran. Kalau tidak, aku tak akan melepaskannya. Tapi Han Xiangdong refleks membela ibunya. Bu, jangan bikin ribut. Aku percaya pada Ruyan. Ruyan bukan orang seperti itu. Dia pasti punya alasan tersendiri. Aku buru-buru menyetujui. Benar, mungkin saja dia diancam oleh Chen Zichang. Kemudian, aku berinisiatif mencari Liu Ruyan. Dia tidak ramah padaku. Untuk apa kamu mencariku? Semua sudah kukatakan pada polisi. Jangan salahkan aku kalau aku tak kenal ampun. Ini memang salahmu dari awal. Coba kalau kamu mencegah Han Xiangdong. Apa kejadian ini akan terjadi? Aku tidak membantah, hanya menghela napas. Ruyan, kamu salah paham. Aku kesini bukan untuk. Dia bilang dia percaya kamu pasti diancam. Jadi dia berencana memberikan seluruh tabungan kuliahnya padamu, agar kamu bisa meninggalkan Chen Zichang dan hidup mandiri. Liu Ruyan menatapku dengan tak percaya. Benarkah? Benar, tapi kuharap setelah mengambil uangnya, kamu bisa menjauh sepenuhnya dari Xiangdong. Karena uang itu tak berarti apa-apa bagiku. Xiangdong lah yang paling penting. Aku sangat yakin bisa lolos universitas. Begitu aku masuk universitas, hidupku akan penuh masa depan cerah. Nanti aku akan membantu Xiangdong belajar untuk ujian. Kami bisa masuk universitas bersama. Aku mengoceh menceritakan banyak hal pada Liu Ruyan. Terus membicarakan kehidupanku setelah masuk universitas. Hingga akhirnya mata Liu Ruyan berbinar. Seminggu kemudian, saat aku mengantar makan siang untuk Han Xiangdong, aku sengaja berdiri di luar pintu menguping. Liu Ruyan sedang menangis di dalam dan berkata, Kak Xiangdong, ini semua salahku. Aku tak ada apa-apa dengan Chen Zichang. Dia yang mengancamku. Makanya aku terpaksa bicara begitu. Han Xiangdong langsung merasa lega. Aku sudah tahu kamu tak akan membuangku. Ini semua salah Chu Yunwei. Andai dia mencegahku, aku tak akan jadi begini. Dan tak akan gagal menikahimu. Suara Liu Ruyan terdengar licik. Benar, ini semua salahnya. Tapi aku punya akal. Chu Yunwei pasti bisa masuk universitas.
Kamu curi saja surat penerimaannya. Biar aku yang kuliah menggantikannya. Nanti kalau kamu sudah sembuh lalu ujian dan menyusulku. Kita berdua akan punya jalan keluar. Han Xiangdong tentu saja langsung setuju. Tapi tak lama dia menghela napas. Mana mungkin semudah itu? Bagaimana mungkin dia memberikannya padaku? Coba pikir. Waktu itu saja dia tak mau bersaksi untukku. Caka-caka, kamu benar-benar tidak paham perempuan. Dia berbuat begitu supaya kamu merasa bergantung padanya. Jadi aku sudah pikirkan semuanya. Kamu berbuat baiklah padanya beberapa hari ini. Kamu cari dia dan ancam. Serahkan surat penerimaannya padamu. Atau kalian putus, dia pasti akan memberikannya. Dengan begitu, aku bisa menggantikannya kuliah. Tentu saja Han Xiangdong mengiyakan. Mendengar obrolan ini, aku merasa lega. Pada orang yang tega membunuhku, aku tak boleh minta putus duluan. Aku harus menunggunya memperlihatkan taringnya, barulah aku punya jalan keluar. Di hari-hari berikutnya, Han Xiangdong dan Ibu Han sangat baik padaku. Mereka bukan hanya tidak menyalahkanku karena tak mau bersaksi, malah melarangku sering-sering ke rumah sakit, menyuruhku belajar dengan baik dan sebagainya. Tepat pada hari aku menerima surat penerimaanku, Han Xiangdong dan Ibu Han datang ke rumahku. Ibu Han langsung mengulurkan tangan mengambil surat penerimaanku. Aku melindungi surat itu di dadaku dan bertanya heran, "Tante, untuk apa ini?" Han Xiangdong terlihat kesal. "Berikan surat itu padaku. Aku memerintahkanmu sebagai pacarmu. Jangan pergi kuliah. Di rumah saja urus aku. Tunggu aku sembuh. Dan tahun depan baru ujian lagi. Oh ya, Ruyan bilang, asalkan kamu menyerahkan surat itu padanya. Dia berjanji Chen Zicheng tak akan mencari masalah denganku. Dan tidak akan menuntutku. Keadaanku jadi begini, semua ini gara-gara kamu. Jadi kamu sudah sewajarnya menebus kesalahanmu. Tenang saja, setelah aku kuliah, aku akan menikahimu." Aku menatapnya dan merasa ironis. Tapi wajahku menunjukkan ekspresi sedih. "Xiangdong, aku ini pacarmu. Kenapa kamu selalu mengorbankanku demi Liu Ruyan? Aku sangat kecewa padamu. Dan juga sangat sakit hati. Han Xiangdong, kita putus saja. Kedepannya kita jalan masing-masing. Tak saling berhubungan dan tak saling berutang." Han Xiangdong tertegun sejenak. "Ya sudahlah kalau kamu tidak mau. Kalau kamu mau putus, aku akan setuju. Lagi pula keadaanku sekarang memang tak pantas untukmu." Ibu Han juga ikut menghela napas. "Benar. Keluarga Xia kami yang tidak pantas mendapat menantu sebaik dirimu. Tapi kami kesini hari ini bukan hanya untuk urusan ini. Terutama untuk mengucapkan selamat padamu. Oh iya, Xiangdong. Anak ini tahu kamu suka minum susu. Jadi dia khusus membelikanmu susu segar. Ambillah dan minumlah. Aku menerima susu itu. Tapi dalam hati sangat paham, ini adalah rencana B mereka. Karena tahu aku orang yang rasional, mereka mau meracuni susu ini untuk membunuhku seperti di kehidupan lalu. Aku melihat tatapan penuh harap mereka dan mendesah pelan. Han Xiangdong, riwayatmu tamat. Han Xiangdong terlihat bingung. Apa maksudmu? Aku berteriak ke dalam kamar. Keluarlah semuanya. Di bawah tatapan terkejut Han Xiangdong dan ibunya. Dari kamarku keluar banyak orang. Ada tetangga, kepala desa, dan ada polisi. Ekspresi semua orang sangat meremehkan. Bagaimanapun di mata mereka, masuk universitas adalah hal membanggakan yang mengharumkan leluhur. Bagaimana bisa diserahkan ke orang lain seenaknya? Lagi pula saling melempar posisi seperti ini melanggar hukum. Pak polisi, pasti ada racun di dalam susu ini. Aku tak berani bilang pastinya apa. Tapi aku yakin, kalian bisa memeriksanya? Tidak, di dalam situ tak ada apa-apa. Jangan dengarkan omong kosong Chu Yunwei. Dia hanya merendahkanku. Karena dia sudah lolos universitas. Tidak ada yang peduli pada penjelasannya. Apa yang ada di dalam situ? Tentu saja akan kami periksa. Tapi sebelum hasilnya keluar, wajah Ibu Han dan Han Xiangdong ketakutan hingga pucat. Mereka hampir seperti diseret polisi. Awalnya kupikir kali ini Han Xiangdong benar-benar tamat. Tapi tak disangka, belum setengah bulan, dia sudah dibebaskan. Dia muncul di hadapanku dengan wajah yang sangat pucat pasi. Tapi aku tak takut padanya. Aku hanya menatapnya dengan heran lalu bertanya, "Bagaimana kamu bisa bebas? Pasti ada masalah di dalam susu itu. Bagaimana mungkin kamu dilepaskan begitu saja?" Aku tidak tahu. Itu tak ada hubungannya denganku. Susu itu dibeli oleh ibuku. Racun yang kamu bilang itu juga ibuku yang beli. Aku sama sekali tidak tahu soal semua ini.
Melihatku diam, Han Xiangdong merasa cemas. Yunwei, percayalah padaku. Aku sungguh tak berniat mencelakaimu. Aku sama sekali tak menyukai Liu Ruyan. Aku selalu menyukaimu dari dulu. Aku juga tak mau menyerahkan surat penerimaanmu padanya. Aku melakukan itu hanya untuk memancing kemarahanmu. Agar kamu minta putus. Karena aku tak mau membebanimu. Aku ini hanya pria cacat. Sebenarnya aku sudah sadar. Masalah ini sama sekali bukan salahmu. Ini semua murni kesalahanku. Aku hanya berharap kamu hidup bahagia. Bagaimanapun juga, itu amanat orang tuamu. Aku tahu. Han Xiangdong merasa lega. Syukurlah kalau kamu tahu. Lalu apakah kita masih punya kesempatan? Aku ingin menebus kesalahanku, ingin membahagiakanmu seumur hidup. Aku bilang aku tahu. Bukan tahu maksud hatimu. Tapi aku sudah tahu sejak lama apa yang mau kamu perbuat. Aku tahu ibumu datang merawatku. Hanya supaya aku bisa ikut ujian tanpa beban pikiran. Karena kalian sudah merencanakan dari awal untuk merebut surat penerimaanku. Termasuk apa yang ada dalam susu itu, aku juga sangat tahu. Raut wajah Han Xiangdong seketika berubah. Ia bahkan lupa beralasan. Mana mungkin? Liu Ruyan yang memberitahuku. Han Xiangdong menggelengkan kepala kuat-kuat. Tak mungkin kamu berbohong. Aku tak buru-buru, melainkan menceritakan semua obrolan yang kudengar saat menguping kepadanya. Kalau bukan Liu Ruyan yang cerita padaku, siapa lagi? Masa kamu? Atau Bibi Xia? Lalu kenapa? Ini kan bagian dari rencananya. Kenapa dia malah beritahu kamu? Aku mendengus sinis. Biar ku beritahu padamu, Liu Ruyan akan menikah dengan Chen Zichang. Dia sudah lama mau melepaskan diri dari kamu. Tapi takut kamu tidak setuju. Jadi dia sengaja membuat cerita dilecehkan oleh Chen Zichang. Dan sengaja meminta Chen Zichang panggil banyak teman-temannya. Menunggumu datang bak orang bodoh untuk minta dipukul. Aku terus bicara tanpa mempedulikannya. Tapi Han Xiangdong sudah tidak mendengarkan. Dia berteriak, hentikan! Berhenti, aku tidak percaya. Aku tak percaya. Kalau tak percaya, carilah Liu Ruyan. Han Xiangdong sangat marah. Tapi dia tak bisa memikirkan alasan bantahan. Dalam keputusasaannya, dia memilih mencari Liu Ruyan. Liu Ruyan yang sibuk mengatur rencana menikah dengan Chen Zichang. Dihadapkan pada kemarahan Han Xiangdong. Tentu saja malas menjelaskan. Dia tidak mengakui dan tidak menyangkal. Malah balik mengancam untuk menyeret Han Xiangdong ke penjara. Kuberitahu ya, Zikyang melepaskanmu karena kasihan padaku. Kalau kamu berani mencariku lagi, aku tidak akan berbaik hati lagi. Lagi pula aku bukan Chu Yunwei. Perasaanku padamu tidak sedalam itu. Bagi diriku, kamu bukanlah apa-apa. Mendengar kata-kata ini, Han Xiangdong benar-benar hancur lebur. Dalam amarahnya, dia memilih mati bersama Liu Ruyan. Ketika mendengar tentang kabar mereka berdua, aku tidak merasa senang. Kini akhirnya tidak ada lagi orang yang bisa melukaiku. Aku berdiri di bawah sinar mentari, dan untuk pertama kalinya merasakan dengan jelas bahwa mulai saat ini, kehidupanku benar-benar milikku sepenuhnya. Hari-hari yang akan datang akan dipenuhi dengan cahaya mentari.